Halo Papa Nora. Apa kita bikin? Saya lagi bikin pupuk. Iya. Jadi ini pupuk. Ini namanya jamur akar bambu. Oh, akar bambu. Ya, Akar bambu tua. sembarang akar bambu. Jelas ini akar bambu. Caranya ambil akar bambu, cari bambunya, ambil akarnya. Iya. Tidak usah dicuci. Oh, diam dikasih keluar saja itu tanah-tanah. Jadi pokoknya yang penting tidak banyak tanah yang melengket lah. Iya. Ini akar bambu. Setelah itu ini akar bambu ini dimasukkan ke dalam tempat wadah ya, anggaplah seperti ini. Iya. Kemudian kita tambahkan air cucian beras. Iya. Jadi upayakan air cucian beras yang pertama ini ditambahkan masuk. Iya. Sampai Terendam. betul-betul terendam. Semakin banyak semakin bagus. Seperti ini. Ini cukup sampai di sini saja, disisakan sekitar 10 cm disisakan. Nah, setelah itu ditutup pakai resek hitam atau yang tidak masuk cahaya, tidak tembus cahaya, tetapi harus tetap ada udara keluar. Jadi jangan terlalu rapat juga. Ini hanya untuk menghindari agar supaya tidak ada lalat atau hewan-hewan lain yang masuk. Hasilnya nanti sekitar 15 hari itu akan tumbuh yang seperti ini. Oh, di dalam itu yang akar tadi? Ya, ini akan tumbuh di permukaan. Namanya ini jamur akar bambu yang biasa kita kenal dengan, kalau saya tidak salah namanya trichoderma. Ini trichoderma. Trichoderma ini fungsinya untuk melawan patogen-patogen atau jamur-jamur yang bisa merusak tanaman, misalnya fusarium, kemudian beberapa jenis tanaman penyakit-penyakit yang lain yang disebabkan oleh jamur, termasuk beberapa jenis bakteri. Ini bisa dikendalikan. Itu masih bisa gak dipakai? Ini masih bisa dipakai. Kalau ini sudah ada, ini enak sekali kalau kita sudah punya ini. Iya. Karena ini tinggal Itu menjadi rendam diambil sebagian atau dihancurkan saja kemudian dimasukkan. Iya, tidak perlu direndam. Tidak perlu direndam. Jadi makanya disebut jamur keberuntungan abadi. Istilahnya sekarang jakaba, jamur keberuntungan. Kenapa? Iya. Karena hanya satu kali. Iya. Satu kali saja. Setelah ini dihancurkan saja kemudian dimasukkan di sini, dia akan tumbuh. Iya. Dia akan tumbuh terus. Jadi tinggal mengambil nanti airnya. Nah, airnya hasilnya itu seperti ini. Itu yang dipakai masem. Inilah yang kita gunakan menyiram tanaman minimal 1 kali 1 minggu. Kalau bisa 2 kali. Jadi seminggu. pupuk apakah? Ini jadi sekaligus jadi pupuk. Jadi pupuk sekaligus juga sebagai pengurai. Jadi dia mengurai tanah menjadi unsur-unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman. Selanjutnya kita masih bisa mengakali ini. Iya. Jadi ini tadi ya, saya kembali ke sini dulu. Ini kalau kita sudah punya. Iya. Kita tinggal masukkan saja. Iya, tidak perlu ambil yang lain baru lagi. Cairannya nanti ini akan bening. Cairannya Kayak akan begitu, bening. Le. Ya, dia akan seperti ini. Jadinya. Cuma ya minta maaf, baunya agak-agak kurang sedap baunya. Iya. Tapi kan ini tidak tidak merusak lingkungan. Terus yang kedua, tanaman kita misalnya butuh kalium misalnya, maka kita bisa gunakan kulit pisang atau pisang. Iya, pakai apa juga itu? Ini kulit pisang ini pupuk cair organik, ini TOC. Pakai anu juga, Le. Ini campuran dari saya gunakan air hujan sebenarnya. Bagusnya air hujan. Air hujan, kemudian saya campur dengan daun kelor. Iya. Ini daun kelor kalau ini berapa liter ini ya? Ini sekitar 10 Ada liter. di situ, Ya. iya. Ini 10 liter. Ini 10 liter. Ini bisa 3 genggam daun kelor saja. Kasih Masukkan ke dalam ini. Jadi kalau airnya sudah ada di dalam, tinggal kelornya diremas-remas saja. Diremas-remas sampai betul-betul hancur. 6 liter. Ya, diremas-remas masukkan. Setelah itu kita mau lengkap misalnya. Jadi semua jenis sampah-sampah dapur, Iya. potongan-potongan sayur, kemudian buah-buahan, itu bisa dimasukkan sini. Masukkan campur dengan kelor. Kemudian dia bisa menjadi pupuk yang lengkap.
Jadi ada nitrogennya, ada fosfornya, ada kaliumnya. Ini bisa. Nah, ini kalau misalnya kita mau yang khusus untuk pupuk lengkap. Tapi kalau tanaman kita misalnya butuh unsur lain, misalnya nitrogen yang banyak, maka kita gunakan daun kelor saja. Daun kelor saja dengan apa? Daun kelor saja dengan air. Oh, bisa Ji. Nah, Mau air lebih hujan. bagusnya lagi, kalau mau yang lebih bagus, kita gunakan apa namanya? Kita gunakan air beras tadi ini. Air beras tadi ini dicampurkan dengan daun kelor. Jadi air Iya. beras banyak, misalnya sampai di sini segini. Nah, seperti ini, kemudian daun kelor yang diremas-remas kemudian dimasukkan ke dalam. Dimasukkan ke dalam sini, kemudian ditutup, tapi jangan terlalu rapat, karena kalau terlalu rapat ini bisa meledakin. Karena Karena bergas gas. le. Ya. Jadi dia agak dilonggar-longgarkan sedikit. Jadi daun kelornya sudah masuk, kemudian cairannya adalah air cucian beras. Itu disimpan selama kurang lebih 15 hari, 2 minggu. Itu sudah bisa menjadi pupuk nitrogen yang cukup bagus. Nah, kalau mau semuanya bisa kita dapat, ini setelah ini jadi atau ini jadi, Iya. ini dicampurkan dengan ini 2:1. Ini kalau misalnya ini anggaplah misalnya kita gunakan gelas aqua saja lah, karena agak sulit kalau kita pakai. Ini satu ini. Iya. Ini kemudian ditambah dengan ini 2 Iya, atau ini air 2, air. kemudian dicampur dengan air 10 liter. Ini sudah luar biasa. Jadi bisa kita lihat itu tanaman-tanaman itu bagus sekali. Begitu kawan. Nah, Oke. ini contoh